SMK Negeri 3 Bolangu karena berkenan untuk memberi materi dan membantu kelancaran kegiatan sosialisasi kampus di SMK Negeri 3 Bolangu. Dan juga pastinya saya berterima kasih kepada teman-teman dari SMK Negeri 3 Bolangu karena mau hadir di acara sosialisasi kampus. Nah, UGM sendiri didirikan pada 1949 melalui penggabungan politik, akademi politik, sekolah tinggi teknik, balai pendidikan ahli hukum ISO, serta perguruan tinggi kedokteran bagian praktisi paten. Makna nama UGM? Nama UGM diambil dari nama Mahapati Gajah Mada yang berhasil mempersatukan Nusantara. Nah, UGM sendiri memiliki 6 fakultas awal saat berdirinya, yaitu Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Hewan, Fakultas Sastra dan Filsafat, Fakultas Pertanian, Fakultas Hukum, dan juga Fakultas Teknik. UGM saat ini memiliki 18 fakultas, sekolah prasajarana, dan juga dikenal sebagai Universitas Teladan Perjuangan Nasional dan Pusat Kebudayaan. 18 fakultas awal dan 1 sekolah vokasi untuk program sarjana dan sarjana terapan, yaitu ada biologi, ilmu budaya, fakultas MIPA, ilmu bisnis, sosial dan politik pertanian, farmasi, kedokteran gigi, peternakan, filsafat, kedokteran hewan, psikologi, geografi, FKKMK, teknik, hukum, kehutanan, teknologi pertanian, dan 1 sekolah vokasi untuk program sarjana terapan. Kalian tahu sekolah vokasi itu apa? Nah, saya ingin menjawab untuk menjelaskan ya. Sekolah vokasi itu sekolah pendidikan diploma. Jadi di UGM itu pendidikan diploma 4, yaitu pendidikan setara dengan S1 yang praktikumnya dari 70% dan 30%-nya untuk teori teman-teman. Yang mana ini sangat seriniah dengan kalian teman-teman semuanya anak SMK ya. Oke, untuk program sarjana terapan di sekolah vokasi sendiri juga ada banyak teman-teman, yaitu dalam klaster teknologi dan digital, teknologi rekayasa elektro, sistem informasi geografis, dan prodi saya teknologi rekayasa instrumentasi dan kontrol, teknologi rekayasa internet, dan rekayasa aplikasi mobile. Fun fact-nya, jurusan atau prodi saya ini sama nilainya dengan TEI atau TOI teman-teman, maupun TITL. Mungkin di sini ada yang dari jurusan tersebut. Lanjut untuk klaster infrastruktur dan mesin. Di sini ada anak mesin dan bangunan. Ada. Mungkin anak TKP dan juga DIB ada. Nah, aku sendiri jurusannya ialah teknologi rekayasa pelaksanaan bangunan sipil, dan itu digambarnya ialah pengerjaan sekolah pasca sarjana yang sekarang sudah jadi. Ada juga prodi teknik pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur sipil. Nah, perbedaan dari teknologi rekayasa pelaksanaan bangunan sipil dan pengelolaan pemeliharaan infrastruktur sipil itu ialah kalau pelaksanaan itu dia lebih menuju ke pembangunan bangunan sipil. Kalau pemeliharaan itu lebih ke maintenance bangunan sipilnya. Lanjut, ada yang dari anak mesin dan TKR, mungkin itu bisa masuk ke teknologi rekayasa mesin dan pengelolaan dan perawatan alat berat. Nah, lanjut untuk klaster sains, serapan dan alam serta kesehatan, ada manajemen informasi kesehatan, pengelolaan hutan, serta pengembangan produk industri teman-teman. Nah, untuk jalur masuk Universitas Gadjah Mada sendiri, pada awalnya kita akan mengikuti seleksi nasional berdasarkan prestasi yaitu SNBP, yang mana kalian sebenarnya sangat banyak dikarenakan banyak alumni juga di sana teman semua. Nah, untuk tahapan prestasi serta seleksi nasional ketentuannya untuk 2026 sebagai berikut. Mungkin ada yang tahu kemarin TKA apa jadi digunakan?
Nah, selanjutnya ialah seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT. Nah, di sini mungkin ini tempatnya teman-teman untuk belajar, karena mungkin dari SMK kita fokus ke praktek karena vokasional. Tapi saat kalian pengen masuk di perguruan tinggi negeri atau PTN, itu kalian harus belajar materi-materi SNBT. Karena kalian kalau semisal ditolak SNBT, terus kalian baru belajar materi SNBT, itu pasti nggak kekejar. Di top PTN itu skor SNBT di 700 plus. Jurusan saya paling rendah 710, paling tinggi 760. Kalau teman-teman pengen masuk di top PTN, aku sarani teman-teman dari sekarang belajar materi SNBT. Karena materi SNBT itu amat sangat banyak sekali, teman-teman. Nah, untuk pilihan pada program studi pada SNBT sendiri tidak ada perubahan pada tahun lalu ya. Sesuai dengan 4 pilihan program studi yang mana dapat memilih program vokasi maupun program studi sarjana. Nah, sekarang kita akan ngejelasin jalur masuk UGM selain dari pemerintah, yaitu SNBT dan SNBT. Yaitu ada jalur mandiri. Yang pertama itu apa sih itu UM-UGM? Nah, ujian seleksi mandiri berbasis komputer yang diselenggarakan langsung oleh Universitas Gadjah Mada. Nah, FYI, soal di UM-UGM ini lebih sulit daripada SNBT. Mungkin bobot kesulitannya bisa 2 kali lipat. Kalau semisal teman-teman pengen ikut CBT UGM atau UM-UGM ini, teman-teman harus belajar dari sekarang. Mungkin setelah SNBT selesai, nunggu pengumuman SNBT, teman-teman bisa belajar UM-UGM. Karena UM-UGM itu amat sangat transparan, dan juga tesnya itu teman-teman tes dulu, baru penentuan UKT dan juga IPI. UGM itu tidak melihat berapa besar IPI, tetapi melihat bagaimana kemampuan. Nah, waktu pelaksanaannya umumnya di bulan Mei hingga Juni. Materinya ada 3 materi TPA, TKDU, dan juga TKA. Nah, untuk TKA sendiri itu dibagi ke dalam 2 klaster, yaitu Sosum dan Saintek. Yang Saintek biasanya dia dapat matematika dasar, fisika, kimia, dan biologi. Nah, teman-teman mungkin dari SMK Negeri 3 Boyolali ini kan banyak dari teknik ya, mungkin nggak dapat biologi dan juga kimia. Maka dari itu saranku dari sekarang mulai kecil belajar. Lanjut ada Sosum, yaitu materinya sejarah, geografi, ekonomi, dan juga sosiologi. Nah, ketentuan penting, kalau teman-teman pengen ikut CBT UGM, teman-teman harus mengikuti UTBK terlebih dahulu sebagai syarat untuk pendaftarannya. Dan pendaftaran CBT UGM tahun itu sekitar 350.000. Dan untuk lokasi tesnya itu berada di kampusnya sendiri ya teman-teman. Jadi teman-teman harus ke sana untuk melakukan tes UM-UGM CBT.